Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih kepada Supiani yang sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, sebelumnya silahkan dibuka link ID yang kemarin Ibu kirim di grup. Kita hari ini masuk di pertemuan kedua untuk materi hidrokarbon. Sudah diakses? Ya, silahkan diklik modul pertemuan kedua. Nah, sebelumnya Ibu akan memeriksa dulu apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, wah keren. Tangan untuk kita semua. Mantap, kita punya semangat belajar yang tinggi untuk kelas ini. Nah, kemudian seperti biasa Ibu ingatkan kembali, silahkan dilirik-lirik samping kiri dan samping kanan. Apakah mungkin ada sampah, kemudian khusus laki-lakinya, dasinya mungkin bisa dirapikan. Ya, dasinya bisa dirapikan, kemudian bajunya dimasukkan ke dalam celana agar tetap rapi. Nah, ceweknya mungkin kerudungnya juga bisa, apakah brosnya sudah tepat di tempatnya atau mungkin masih belum pakai bros atau bagaimana, silahkan dirapikan dulu kebersihan dan juga kerapian kelasnya. Nah, kemudian apakah sudah rapi? Sudah. Oke, mantap. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan waktu SMP kalian kan ada yang namanya mata pelajaran IPA, betul? Nah, di mata pelajaran IPA itu ada yang namanya reaksi pembakaran. Iya, ya. Nah, reaksi pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Itu akan selalu seperti itu. Nah, itu pelajaran di waktu IPA terpadu waktu SMP. Nah, kemudian apa sebenarnya hubungannya dengan yang akan kita pelajari hari ini? Nah, mungkin kalian bisa dibuka di LKPD-nya. Nah, ini gambar apa? Mobil, kemudian apa tuh yang hitam-hitam? Asap ya? Asapnya mengarah ke pohon, apa ya maksudnya? Nah, jadi hidrokarbon, apa sih sebenarnya hubungannya dengan mobil yang mengeluarkan asap itu? Nah, jadi yang dikeluarkan itu, tadi kan reaksi pembakaran itu dia menghasilkan salah satunya karbon dioksida dan juga uap air. Nah, karbon dioksida dan uap air ini termasuk juga ke dalam senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat yang banyak digunakan dan sering kita jumpai adalah penggunaan bahan bakar. Oke, siapa yang naik motor pagi ke sekolah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, banyak. Nah, jadi pakai motor itu bahan bakarnya apa kalian? Pertalite pertama? Pertama. Ada yang pakai pertalite? Ada. Oke. Nah, itulah bahan bakar untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya. Nah, kemudian kandungan bahan bakar itu yang paling utama adalah hidrokarbon. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa bahan bakar yang kalian pakai untuk mengendarai motor itu adalah salah satunya adalah hidrokarbon. Nah, pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon, karbon monoksida, karbon dioksida dan juga uap air. Nah, makanya yang disebut polusi udara itu adalah hasil-hasil dari reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, penggunaan bahan bakar secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan
problem based learning, ya peserta didik dapat menganalisis dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan juga kesehatan dengan benar. Nah, kemudian melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan dengan benar. Jadi ada dua, yang pertama dampaknya apa, yang kedua bagaimana cara kita mengatasi. Karena kemarin kan kita sudah belajar tentang sifat dan struktur senyawa hidrokarbon. Hari ini dampak dan cara mengatasi. Tuh ya. Nah, kemudian salah satu dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon itu yang ada namanya hujan asam. Kalian tahu hujan asam? Pernah mendengar? Belum pernah. Ada yang pernah mendengar hujan asam? Belum pernah. Oke. Jadi hujan asam, apakah hujannya asam? Bukan. Jadi hujan asam ini salah satu dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, pH-nya itu adalah di bawah 5,6. Jadi pH itu kalau di bawah 7 artinya sifatnya asam, di atas 7 itu basa. Nah, memangnya kenapa Bu kalau asam? Asam, hujan asam itu kan kalau yang namanya hujan pasti dia turunnya ke bumi, ya kan? Nah, yang turun ke bumi itu dia akan mempengaruhi pH tanah. Kalian sudah belajar pH tanah? Sudah. pH tanah itu yang bagusnya berapa? Ada? Ya, berapa? Nah, jadi pH tanah itu kalau misalnya terlalu asam itu tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, itu salah satu dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, tujuannya itu tadi kita akan mempelajari bagaimana dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, kemudian juga bagaimana cara mengatasi dampak yang terjadi karena pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian sebelum memulai pembelajaran seperti kemarin, Ibu ingin memulai dulu dengan kegiatan literasi. Nah, literasi sekitar 3 menit. Silahkan dibaca e-modul yang sudah Ibu bagikan di link ID Ibu, e-modul 2. Silahkan dibaca dulu.
dulu untuk latihan 2 dikit ya. Ini yang latihan 2. Dulu latihan 2-nya. Silahkan diisi, Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan pretestnya dulu.
Oke, cukup ya untuk pretestnya, silahkan klik finish. Silahkan klik finish. Nah, dari itu sudah selesai pretestnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu materi kita hari ini, yaitu tentang dampak dan juga cara mengatasi reaksi pembakaran dari senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang kita lihat di layar dan atau bisa dilihat juga di modul yang sudah Ibu kirim di grup linknya. Nah, di sini ada gambar apa nih? Di layar ini gambar apa? Apa namanya itu? Hah? Ini apa namanya ini? Bajai, ya, ini bajai, betul. Nah, kalau ini apa nih? Pabrik asap dari industri atau perusahaan, ya. Nah, asap pabrik. Nah, saat bepergian menggunakan sepeda motor atau jalan kaki di kota, kita di kota apa? Di desa sih sekolah kita ini? Kota, ya. Nah, pernahkah kalian merasakan sesak napas atau dan kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Pernah apa? Pernah? Apa pernah? Apakah pernah maksud Ibu merasakan sesak napas dan juga kesal karena ada begitu banyak asap yang berbau tidak sedap? Pernah ada? Pernah. Saat apa? Saat pengendara jalan boys padat. Saat macet, ya, oke. Nah, saat macet itu kan pasti banyak tuh kendaraan bermotor, kemudian asap-asapnya itu terkumpul di sekitar tempat macet itu, dan baunya itu kadang mungkin kalau yang knalpotnya sudah hitam itu berbau, ya. Nah, kemudian kita ambil contoh di sini asap kendaraan bermotor. Nah, pembakaran bensin pada kendaraan bermotor ini menghasilkan polutan yang mencemari lingkungan. Jadi yang asap-asapnya hitam itu dia mencemari lingkungan. Polutan tersebut antara lain ada gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, jadi CO itu gas karbon monoksida, CO2 karbon dioksida, dan juga gas NO atau nitrogen oksida dan timbal. Nah, itu adalah polutan yang ada di apa tadi namanya, asap kendaraan bermotor. Nah, kemudian yang satunya ada asap pabrik. Nah, pabrik ini asapnya yang timbul dari cerobong pabrik berbahan baku batu bara, berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan. Asap mengandung sulfur penyebab hujan asap. Nah, yang jadi hujan asap yang kita bahas tadi itu dia mengandung sulfur. Nah, sulfur ini yang menyebabkan hujan asap. Sulfur ini bahasa lainnya itu kalau kita itu sehari-hari adalah belerang. Itu adalah sulfur, ya. Nah, jadi si sulfur ini yang menyebabkan hujan asap. Tapi kalau di tempat kita tidak ada pabrik yang berbahan baku batu bara. Kalian tahu pabrik yang berbahan baku batu bara? Contohnya adalah PLN, atau PLTU. Nah, PLTU sih sebenarnya pembangkit listrik tenaga, ayo PLTU. Kalau air PLTA. Uap. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Kenapa uap? Karena uap dari pembakaran si batu bara itu yang digunakan untuk membangkit listrik. Nah, jadi bukan udara tapi uap. Kalau PLTA pembangkit listrik tenaga air. PLTD pembangkit listrik tenaga diesel. Gitu. Tuh ya, ingat ya, itu pelajaran SD sepertinya. Nah, kemudian mungkin kalian akan bertanya-tanya nih, mengapa sih bisa timbul polusi asap? Ya, jadi polusi asap tersebut berasal dari gas sisa-sisa pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan juga proses pembakaran di pabrik. Nah, jadi yang polusi itu dia dihasilkan dari proses pembakaran tadi, sisa-sisa pembakaran. Nah, kemudian reaksi pembakaran hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam. Kandungan utamanya itu adalah hidrokarbon. Kalau di tempat kita kan minyak bumi tidak ada, ya. Minyak bumi ini adalah kalau biasanya itu di laut, itu orang berbuat Pertamina, itu minyak bumi. Nah, kalau batu bara
adalah gas alam. Kalau di tempat kita cuma ada batu bara. Nah, itu adalah salah satu kandungannya adalah senyawa hidrokarbon. Jadi batu bara ya. Nah, reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan polusi udara itu adalah reaksi pembakaran yang tidak sempurna. Kalau dia sempurna itu tidak menyebabkan polusi udara. Nah, jenis-jenis pembakaran itu tadi ada yang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, sempurna ini dia menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Ini adalah pembakaran sempurna. Kalau tidak sempurna maka dia menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Jadi bedanya di mana? Bedanya kalau si sempurna itu karbon dioksida, yang tidak sempurna namanya karbon monoksida. Jadi kurang satu O-nya. Nah, itu di sini bisa dilihat juga untuk reaksinya. Nah, itu ya. Untuk pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, kemudian dampaknya bagaimana? Nah, dampak reaksi pembakaran hidrokarbon ini misalnya di sektor transportasi dan juga industri memberikan dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan. Nah, kalau lingkungan tercemar itu juga akan berdampak ke kita, khususnya untuk kita kan di jurusan pertanian ya. Nah, jadi di pertanian juga akan terdampak karena adanya pencemaran lingkungan. Karena kan kita bertani itu dengan lingkungan. Nah, kalau lingkungannya tercemar artinya kita tidak dapat memproduksi hasil pertanian. Beberapa gas yang timbul pada pembakaran hidrokarbon, misalnya di sini adalah gas karbon dioksida tadi, CO2. Nah, CO2 ini yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca atau global warming. Jadi kalau yang ada panas, biasanya ada berita global warming, global warming. Nah, apa sih sebenarnya global warming? Ya ini artinya gas karbon dioksida di bumi itu sudah melebihi batas. Makanya kita merasa sangat panas. Itu yang namanya global warming. Tuh ya. Jadi kalau di berita ada global warming, apa sih global warming? Yaitu adanya karbon dioksida yang melebihi batas. Batas itu tidak baik. Nah, kemudian gas karbon monoksida. Tadi kan dioksida, sekarang monoksida. Monoksida ini gasnya mempunyai ambang batas di udara itu 32 ppm. Itu batasnya. Nah, dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Nah, jadi kalian kalau punya motor, tolong jangan yang aneh-aneh. Maksud ibu yang aneh-aneh adalah yang sampai knalpotnya itu hitam, mengeluarkan asap hitam. Asap hitam yang ada di knalpot itu mengandung karbon monoksida. Karbon monoksida yang kalian hirup, apalagi pas perkawanan yang kalian hirup, itu dia akan bereaksi di dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh itu dia bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB. Nah, COHB ini bersifat racun dan itu bisa menyebabkan kematian. Itu adalah salah satu dampak polusi udara yang sangat fatal. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi dirawat kendaraan bermotornya itu supaya jangan asapnya itu sampai hitam. Kalau kalian mau tahu itu di Singapura ya rasanya ya, untuk kendaraan itu baik roda 2 atau roda 4 itu mereka kalau sudah 5 tahun ya. Nah, 5 tahun itu sudah dikeluarkan. Makanya banyak yang menerima itu dari negara kita. Kalau di sana tidak ada kendaraan itu yang sampai knalpotnya itu mengeluarkan asap hitam karena mereka sangat menjaga polusi udara supaya tetap bersih. Nah, begitu kalau di negara tetangga. Kalau kita di sini masih banyak apalagi kayak ya lah. Nah, itu makanya kalau ibu kendaraan itu paling tidak suka kalau di belakang truk atau apapun itu yang asapnya itu hitam karena kan mau tidak mau itu terhirup oleh kita. Nah, itu yang bahayanya bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian kita lanjutkan, tadi sudah karbon dioksida dan monoksida. Nah, sekarang partikulat. Nah, partikulat ini adalah karbon dan juga timbal. Nah, dapat menimbulkan iritasi pada mata perih, gangguan saluran pernapasan dan juga merusak ginjal. Ini apalagi yang punya penyakit asma, itu dia tidak bisa berada
di tempat yang orangnya tuh banyak. Ada yang punya penyakit asma? Nah, biasanya orang yang punya penyakit asma itu misalnya nih kalian dikumpulkan dalam satu aula itu kan tertutup nih. Nah, dan itu kalian kan kita bernapas itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida yang melebihi batas itu akan menyebabkan kondisi aula itu panas, betul tidak? Nah, biasanya untuk orang asma itu tidak sanggup untuk berada di tempat yang seperti itu. Karena jangankan untuk yang asma, kita yang sehat dan tidak asma aja kan susah bernapas itu karena terlalu banyak karbon dioksida yang berada di aula tersebut atau di tempat tersebut. Nah, kemudian gas SO2 dan NO2 dan juga NO3. Nah, gas SO2 ini namanya adalah sulfur dioksida, menimbulkan iritasi dan juga hujan asam yang bersifat korosif. Nah, ini tadi maksud ibu yang hujan asam. Sulfur yang menyebabkan hujan asam. Ya. Nah, kemudian oksida nitrogen oksida ini menghasilkan asap kabut atau smoke. Ini ya, untuk dampak dari pembakaran senyawa hidrokarbon. Kemudian, nah ini cowok-cowoknya nih pasti nih tahu. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara mengatasi dampak pembakaran? Tadi kan kita sudah belajar tentang dampaknya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Pertama itu dengan penghijauan. Nah, kira-kira kalian sudah melakukan penghijauan atau belum? Tahu. Ya, sudah sebenarnya itu tanaman-tanaman kalian itu kan salah satu bentuk dari penghijauan. Itu berarti kalian ini yang sekolah di sini itu mempunyai keunggulan dari yang sekolah lain. Apa keunggulannya? Kalian selalu melakukan yang namanya penghijauan untuk menyelamatkan bumi ya, dari global warming, dari polusi udara, dari dampak-dampak yang berakibat fatal dari kita. Itu salah satunya penghijauan. Kemudian yang kedua ini adalah sel bahan bakar atau fuel cell, melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan produk reaksi yang ramah lingkungan yaitu H2O. Nah, ini adalah mobil listrik ya. Kemudian konverter katalitik. Nah, pada sistem buangan kendaraan bermotor, nah ini kalian tahu nih apa namanya? Cowok-cowoknya nih lihat nih. Nah, konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buang seperti CO dan NOx menjadi gas yang lebih aman, yaitu nitrogen dan juga karbon dioksida. Nah, ini pada kendaraan bermotor. Kemudian electronic fuel injection. Nah, ini yang injection pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi emisi gas polutan. Jadi dari hasil apa yang kita pelajari itu dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon itu yang pertama kita bisa melakukan yang namanya penghijauan atau pembuatan taman kota. Jadi adanya taman kota juga salah satu bentuk dari penghijauan. Kita juga yang menanam-nanam di sekolahan ini juga namanya penghijauan. Kemudian menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat memperbaharui dan ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Nah, tenaga surya ini biasanya ada yang punya tenaga surya di rumahnya? Atau kalian pernah melihat tenaga surya itu seperti apa? Pernah. Di mana? Tenaga surya di mana? Ya, biasanya ada di atas atap, ya kan? Nah, itu sebagai pengganti listrik. Nah, itu kan dia tidak perlu bahan bakar. Yang listrik yang kita gunakan sekarang ini dia memerlukan bahan bakar. Di mana bahan bakarnya? Yaitu di PLTU, di pembangkit listrik tenaga uap yang tadi pakai batu bara. Nah, di sana kan sumber dari listrik kita yang ada ini. Kita itu tidak menggunakan PLTA atau tenaga air karena di sini tenaga air itu cuma ada di riang kanan dan itu tidak mampu menjawab kebutuhan listrik untuk satu kalsel. Yang banyak itu kita gunakan adalah PLTU, itu dari batu bara. Nah, itu. Jadi kalau adanya tenaga surya ini bisa mengurangi pembakaran si batu bara itu. Karena kita tidak memakai listrik dari sana, tapi kita memakai listrik dari tenaga surya. Nah, kemudian penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot dan juga penggunaan EFI atau electronic fuel injection sistem bahan bakar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang ada
karbon monoksida tadi. Kalau terhirup terhirup kita itu akan berikatan atau bereaksi dengan hemoglobin dan akan bersifat racun. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian salah satu dampak pembakaran hidrokarbon adalah terjadinya hujan asam. Hujan asam adalah hujan dengan rentang pH-nya itu kurang dari 5,6. Hujan asam dapat menyebabkan tumbuhan dan hewan air mati serta merusak bangunan dan logam. Penyebab terjadinya hujan asam itu adalah yang pertama ada karbon dioksida dan karbon monoksida, juga adanya karena berasal dari sulfur tadi, dari hasil pembakaran, polusi kendaraan bermotor dan lain-lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, itu tadi untuk dampak dan cara mengatasi reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Sekarang kita kembali ke link ID Ibu tadi. Silahkan dibuka untuk LKPD 2-nya. LKPD 2. Nah, seperti kemarin silahkan diberi nama dulu. Namanya siapa saja? Ya, satu orang yang ketik namanya siapa saja diketik. Kemudian sudah? Nama? Ketik dulu namanya. Udah ya namanya ya. Nah, sekarang perhatikan lagi di layar. Ini akan diberikan orientasi dulu pada permasalahan yang akan kita cari pemecahan masalahnya. Nah, ini gambar apa nih? Jalan-jalan raya nih, ada bis dengan asapnya yang hitam, ya kan? Nih ada orang pakai kendaraan roda 2, ini otomatis terhirup. Kalian pernah seperti ini? Bisnya bis apa yang kalian ikuti itu jadi sampai asapnya hitam? Sambang hitam asapnya. Bis sambang. Oke. Nah, itu ya berarti kalian pernah nih seperti ini. Itu bagaimana kok perasaan kalian mengikuti bis yang asapnya hitam itu? Apa? Apa? Pengen cepat-cepat ini ya, cepat-cepat ke depan ya. Nah, kemudian yang ini apa nih? Nih. SPBU pernah seperti ini ngantri di SPBU? Pernah ya kan kalau kalian berkendaraan. Nah, kemudian nah ini juga paman-paman yang sedang mengisi SPBU. Nah, sekarang pernahkah ada atau kalian mempunyai SPBU? Ya tentu pernah ya kan, karena kita kan pakai kendaraan juga. Kemudian apa yang dilakukan di sana? Kalian ngapain di sana? Isi bensin. Oke, SPBU atau stasiun pengisian. Yang tidak tahu kepanjangan dari SPBU itu adalah stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, itu merupakan tempat pengisian bahan bakar bagi kendaraan bermotor. Nah, berbagai jenis bahan bakar yang tersedia itu ada solar. Solar untuk apa? Apalagi? Apalagi? Solar. Bis solar apa? Bis pakai solar ada? Nah, apa lagi? Terus bis juga kendaraan-kendaraan yang gede ya, kayak misalnya yang sarana tambang itu kan pakai solar. Premium, Pertalite dan Pertamax ini adalah punyanya kaum seperti kita ini, ya kan? Premium, Pertalite dan Pertamax. Tapi kan premium sudah tidak ada lagi. Yang ada Pertalite dan Pertamax. Bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi yang tidak terbarukan. Mengapa maksudnya tidak terbarukan? Jadi kan tidak terbarukan itu kalau kita ambil terus itu akan habis. Kalau terbarukan apa? Bisa berenang. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan itu terbarukan. Dia kan ada anak. Kalau misalnya kayak pisang, pisang kalau misalnya sudah masak kita tabang, itu kan ada anaknya lagi yang akan besar. Nah, itu artinya terbarukan. Kalau tidak terbarukan, minyak bumi, batu bara, pokoknya tambang-tambang yang kalau kita ambil itu akan habis. Nah, itu adalah tidak terbarukan dan menyebabkan pencemaran udara.
Jadi pencemaran udara itu terjadi jika proses pembakaran sinyal hidrokarbon itu tidak sempurna. Kalau sempurna itu dia tidak tidak menyebabkan pencemaran udara. Nah sekarang yang sempurna itu contohnya adalah kita bernapas. Kita ini bernapas itu adalah salah satu bentuk dari reaksi pembakaran. Yang kita hasilkan dari bernapas ini adalah karbon dioksida dan uap air. Di mana kita dapat membuktikan bahwa itu karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida yang kita keluarkan setelah bernapas itu akan diikat oleh tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Nah, karena tumbuhan itu kan dia bernapas
modul. Kemudian kalau misalnya sumbernya Google, nah Google itu websitenya apa? Sumbernya www.apa. Nah tuliskan juga itu di samping setelah jawaban kalian. Paham kira-kira? Nah, silakan.
Jangan. Buat mikrofon. Yang lain disimak temannya yang mau presentasikan. Jangan benar. Bisa mikrofon. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban Diskusi. apa saja komponen dalam suatu bahan bakar yang sudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai jenis bahan bakar yaitu solar, petrol, pertama, dan pertalite. Ada juga LPG yang kita pakai untuk memasak sehari-hari. Ya. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang berbeda mungkin? Sama saja. Oke, jadi tadi ada apa aja? Ada apa saja? Ya, ya, solar, polarium, juga pertamax, dan juga LPG itu juga termasuk senyawa karbon ya. Nah, kemudian yang kedua, kelompok 2 silahkan. Oh iya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ini. Perkenalkan, nama saya James Bisa, saya perwakilan dari kelompok 2. Bagaimana reaksi pembakaran yang terjadi pada bahan bakar tersebut, misalnya pada LPG? Reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contohnya pembakaran sempurna pada propana, gas dalam berbeda. Kalau tidak sempurna apa? Tidak sempurna, proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Contohnya pembakaran tidak sempurna propana, gas dalam berbeda. Nah, jadi ada 2 yang sempurna dan tidak sempurna. Oke, bagaimana kelompok lain yang tanggapan? Sama. Oke, tanggapannya sama. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo, siapa kelompok 3? Ini kelompok 3. Identifikasi apa saja dapat ditimbulkan bahan bakar jika digunakan terus-menerus. Dampaknya adalah dalam proses pembakaran energi tak terbarukan menghasilkan emisi-emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran berdampak serius bagi lingkungan. Proses ekstraksi bahan bakar fosil dari baru bumi menimbulkan kerusakan lingkungan. Harga bahan bakar fosil vulkanik karbon biasanya dikelompokkan menjadi hidrokarbon, hidrogen oksida, dan karbon monoksida. Polutan yang dihasilkan dari pembakaran fosil merupakan faktor terbesar. Ya. Oke, bagaimana kelompok lain? Sama, Oke, Bu. beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Meriah sekali tepuk tangannya. Terakhir kelompok 4 siapa? Ibu yang pilih mungkin si Aswa Haja. Berdiri Aswa, berdiri. Ampun ya, sudah. Perkenalkan, nama saya Swasa Hudin dari kelompok 4. Selain bahan bakar, jelaskan manfaat hidrokarbon lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari serta kegunaannya adalah
ada. Tahapan evaluasi pemecahan masalah. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan dari awal, nah yang pertama kira-kira untuk kesimpulannya apa saja ya? Tadi kan kita yang pertama itu mengidentifikasi apa? Ini ya. Apa saja komponen dalam suatu bahan bakar? Jadi komponennya itu banyak. Jadi ada apa? Solar, kemudian kemudian LPG dan lain-lain. Kemudian reaksi pembakaran, ada yang pembakaran sempurna dan juga sempurna. Kemudian bagaimana sih dampak yang ditimbulkan dari bahan bakar tak terbarukan jika digunakan terus-menerus? Apa tadi? Maka akan habis. Oke. Kemudian juga menyebabkan polusi udara. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi akibat dari pembakaran bahan bakar? Yang pertama tadi ada apa? Berbanyak dengan Ya, reboisasi atau penghijauan. Nah, itu salah satu cara untuk mengatasi akibat pembakaran bahan bakar. Nah, itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan kita. Silakan ditulis kesimpulannya dan kemudian finish. Nah, itu untuk LKPD di pertemuan kedua ini. Nah, sekarang refleksi kita. Nah, jadi dari kegiatan kita dari awal dan sampai akhir, kita sudah mempelajari tentang yang pertama apa tadi? Dampak pembakaran senyawa hidrokarbon, betul. Kemudian yang kedua, cara mengatasi dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Nah, itu tadi adalah refleksi kita. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yakni akan Ibu berikan latihan. Nah, latihan evaluasi terhadap apa yang sudah kita pelajari akan Ibu bagikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ beri nama 2, 3, 4, 5. Ini 5 juga.
sudah bisa dikumpulkan. Untuk